abang celingat-celingut mau ngapain tuh cekiders? Sudah pastilah, si abang ini berniat nyolong cekiders. Kondisi toko yang sepi membuat si maling dengan mudahnya membawa kabur satu dus bir. Dasar maling, bikin rugi aja ya kerjaannya. Aduh. Bang, kalau punya masalah tuh ngomong, jangan bikin rusuh dong. Warung kelontong di Karawang Barat ini dibakar oleh orang tak dikenal cekiders. Pelakunya terlihat datang dan langsung menyiram bensin lalu kemudian membakarnya. Pemilik warung pun panik dan berusaha memadamkannya. Sampai sekarang, motif pembakaran tersebut belum diketahui loh cekiders. Segala macam usaha ada aja cobaannya cekiders. Pemilik warung kelontong ini membagikan para pria yang berperilaku culas alias nggak bayar. Ya udah deh, langsung kita tampilkan saja ya cekiders. Awalnya si abang ini berlagak seperti pembeli. Dirinya terlihat berniat membeli sebungkus rokok. Karena sudah punya niatan mencuri, makanya si abang membuat sibuk pemilik warung tuh. Merasa sudah ada kesempatan, maka si abang langsung kabur sambil membawa sebungkus rokok curiannya. Ini lagi si abang. Main masuk ke dalam warung aja cekiders. Mentang-mentang pemilik warung lagi sholat, pelaku dengan mudah menggasak uang jutaan rupiah dan sebuah ponsel. Dah, padahal tuh pelaku termasuk orang mampu ya cekiders. Punya mobil tapi mentalnya maling. Aduh. Detik-detik aksi begal sepeda motor di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terekam CCTV. Terlihat komplotan begal beramai-ramai mencegat korban yang sedang berkendara sepeda motor sendirian. Korban tidak berdaya lantaran para pelaku mengancam dengan senjata tajam dan harus pasrah sepeda motornya dibawa kabur komplotan begal. Berbekal rekaman CCTV tersebut, personil Polsek Satreskrim Ilir Timur 1 Palembang akhirnya dapat menangkap salah satu pelaku. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang. Dari keterangan pelaku, modus komplotan begal dengan berkeliling dan mengincar korban yang berkendara sendirian di jalan yang sepi. Mereka pakai motor, kemudian mengejar korban atau TU mereka, dipepet, kemudian satu pelaku turun dan mengancam pakai senjata tajam. Kemudian si pelaku mendekati korban yang ketakutan dan langsung membawa kabur kendaraan korban. Kondisi seperti itu. Polisi kini masih memburu anggota begal lainnya dan mencari penadah sepeda motor curian. Akibat perbuatannya, tersangka AD terancam hukuman 17 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan aksi seorang pria saat mencongkel kotak amal di Masjid Al-Huda di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Usai mencongkel tungkai pada pengunci kotak amal tersebut, pelaku langsung mengambil uang di dalamnya. Saat pelaku hendak kabur, warga yang mengetahui aksi pelaku langsung menghentikannya. Beberapa saat kemudian, warga yang lain terus berdatangan dan sempat memukuli pelaku.
Polisi yang dapat laporan mengenai kejadian tersebut langsung datang ke lokasi dan pelaku langsung diamankan ke Mapolsek Mojowarno beserta uang hasil curian. Kepada petugas, tersangka mengaku nekat mencuri uang pada kotak amal karena terhimpit kebutuhan ekonomi. Dari kotak amal tersebut, tersangka berhasil menggondol uang tunai sebesar 3,5 juta rupiah. Kalau di wilayah Jombang, menurut pengakuan dari pelaku baru sekali ini. Tapi untuk wilayah yang lain di Bojonegoro, di Kediri, itu menurut pengakuan dari pelaku sudah pernah melakukan di tempat tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka terancam akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Buletin iNews Pagi bersama saya Priska Papilaya. Sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk Anda saksikan selama 1 jam ke depan. Inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, bus mudah jurusan Bojonegoro Surabaya syarat penumpang menabrak rumah dan warung di jalur Poros Pantura, Kecamatan Sukodadi. Diduga rem bus tidak berfungsi hingga sang sopir banting setir agar bus bisa berhenti. Bus mudah jurusan Bojonegoro Surabaya ini menabrak rumah dan warung di Jalan Poros Pantura, tepatnya di Desa Kecamatan Sukodadi pada Minggu siang. Bagian bus mengalami kerusakan parah setelah bagian kabin kiri menabrak bagian depan rumah dan warung milik warga. Bus yang melaju dari arah barat menuju Surabaya ini baru berhenti setelah menabrak tiang listrik hingga nyaris roboh. Menurut penumpang bus, sejak di Bojonegoro, mesin bus sudah mengalami gangguan. Saat mendekati traffic light di Desa Sukodadi, bus syarat penumpang ini remnya tidak berfungsi. Agar tidak menabrak pengguna jalan lain yang berhenti di lampu merah, supir kemudian banting setir ke kiri. Sempat ngerem Pak, cuma blok. Iya betul. Tapi sudah dari Dari sana nggak blok, terus dari sini nih baru. Cuma kopling aja yang macet di sana. Informasi dari saksi maupun penumpang yang ada di kabin bus mengalami remblong. Setelah itu karena mendekati traffic light, posisi lampu merah dalam kondisi merah sehingga bus dibanting ke kiri masuk parit menabrak rumah atau warung. Saat kejadian, bus penuh dengan penumpang, bahkan sebagian ada yang berdiri karena tidak kebagian tempat duduk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Awak bus dan penumpang yang berada di bangku depan hanya mengalami luka ringan akibat benturan. Dari Lamongan, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Sedang asyik bermain bola di Stadion Siliwangi, Bandung, seorang pria tewas akibat tersambar petir. Sempat mendapat pertolongan, tetapi korban mengembuskan nafas terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit. Inilah rekaman viral saat seorang pemain bola tersambar petir di Stadion Siliwangi, Kota Bandung pada Sabtu sore. Korban langsung tergeletak di lapangan tidak sadarkan diri. Tim medis yang berada di lokasi lalu berupaya melakukan pertolongan pertama. Saat kejadian, korban yang berprofesi sebagai staf pengajar di salah satu perguruan tinggi di Subang sedang bertanding bola bersama timnya. Sewaktu pertandingan dimulai, cuaca sedang tidak hujan, bahkan cenderung cerah. Tidak lama kemudian, kondisi awan mendung dan disusul sambaran petir. Petir pertama menyambar penangkal petir di stadion, sementara sambaran kedua langsung ke arah korban. Korban mengembuskan nafas terakhir saat sedang dalam perjalanan ke rumah sakit guna penanganan medis lebih lanjut. Ilman pas saya telepon, Man ini darah gitu. Iya teh, Septian kecelakaan kaki ya gitu. Saya teh langsung koneknya ke kaki gitu karena nggak mikir yang jauh-jauh gitu ya. Bukan teh, katanya ke sambar petir. Inilahi, terus gimana sekarang lagi di IGD, udah ditangani nanti diinfoin lagi aja gitu kata Ilman teh. Korban kini telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Dungus Wiru, Kelurahan Cigadung, Kabupaten Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Seorang ASN tertimpa batang pohon saat penertiban alat peraga kampanye atau APK di Wonosobo, Jawa Tengah pada Minggu siang. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.
Setio Wahyudi Harjono, 53 tahun, warga perumahan Purna Mandala, Bumi Reso, Wonosobo, meninggal dunia usai mengikuti penertiban alat peraga kampanye. Korban yang merupakan ASN di Kesbang Pol Wonosobo ini sebelumnya menarik alat peraga kampanye di Kelurahan Rojo Imo, Wonosobo. Namun tiba-tiba batang pohon yang lapuk roboh dan menimpanya. Korban pun terjatuh ke belakang dan dilarikan ke rumah sakit. Namun korban akhirnya meninggal dunia. Kebetulan APK unit ada terkoneksi pada pohon tersebut. Nah, ketika ditarik, ini relawan ini tidak kuat. Nah, kebetulan relawannya perempuan. Pak Tio sebagai laki-laki langsung kemudian ambil inisiatif, "Dah, Mbak, saya bantu." Gitu. Ketika Pak Tio narik, ternyata malah justru batang pohonnya patah. Pemkab Wonosobo berjanji akan memberikan santunan kepada korban. Kabupaten Wonosobo mengusulkan untuk mendapatkan apresiasi penghargaan anumerta, yaitu kenaikan 1 tingkat lebih atas kinerjanya selama ini, terlebih meninggal pada saat melaksanakan tugas. Korban bertugas saat menjalankan tugas negara dan akan diberikan kenaikan pangkat 1 tingkat. Korban meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah selanjutnya dibawa ke Purbalingga untuk dimakamkan. Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja putri menjadi korban peluru nyasar saat sedang tidur di kamarnya di Kelurahan Watulondo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu dini hari. Akibatnya korban mengalami luka tembakan di punggung bagian kiri. Video amatir merekam kondisi sesaat setelah seorang remaja putri terkena peluru nyasar. Dalam video terlihat sebuah peroktil peluru di lantai kamar yang berasal dari atap kemudian menembus plafon kamar. Korban bernama Rahma tertembak peluru nyasar saat sedang tidur di dalam kamar di rumahnya di Jalan Kongguasa, Kota Kendari. Gadis 13 tahun itu yang mengalami luka pada punggung bagian kiri dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Paman korban menyebut mendengar suara keras dari atas seng dan saat diperiksa ke dalam kamar korban, ternyata asal suara dari peluru dan mengenai korban. Saya dengar suara kayak picture itu yang mana? Saya dengar nih itu teman kan sudah menangis di kamar. Pas saya lihat bajunya, ternyata ada bekas peluru. Saat ini korban masih menjalani perawatan di ruang penindakan instalasi gawat darurat untuk menjalani operasi pembersihan serpihan peluru. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kejadian ini. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria bersama istrinya menjadi korban keganasan begal yang hendak merampas sepeda motor korban di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Korban mengalami luka tembak di bagian lengan kirinya. Warga sekitar yang mendengar teriakan korban langsung mendatangi lokasi kejadian di kawasan Tapos, Depok. Saat ditemukan warga, korban pria dalam kondisi tak sadarkan diri. Sementara istri korban meringis kesakitan akibat terjatuh dari sepeda motornya. Warga kemudian membawa kedua korban ke RSUD Cibinong untuk mendapatkan perawatan medis. Keduanya merupakan pasangan suami istri yang menjadi korban percobaan begal oleh 2 orang pelaku. Meski sepeda motor maupun barang berharga milik korban tidak ada yang dibawa kabur oleh pelaku, akan tetapi korban suami mengalami luka tembak pada bagian tangan kiri. Begitu dia kena tembakan itu, dia tangannya kan langsung ngample itu, nggak bisa pegang setir. Akhirnya istrinya yang ngambil alih. Tapi karena istrinya juga nggak bisa bawa motor, pada dasarnya tidak bisa bawa motor, akhirnya motor itu oleng ke kiri dan jatuh ke selokan. Guna memburu kedua pelaku begal, Kepolisian Polsek Cimanggis telah berkoordinasi dengan Polsek Cibinong dan Polsek Gunung Putri. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Seorang pendaki perempuan mengalami hipotermia di ketinggian 1.700 mdpl saat mendaki Gunung Agung bersama keluarganya pada Minggu pagi.
Luh Asri Ningsih Widi asal desa Jagaraga, Kabupaten Buleleng, Bali ini mengalami hipotermia dan kaki keseleo saat mendaki Gunung Agung bersama keluarganya pada Minggu dini hari kemarin. Korban mengalami keseleo dan hipotermia di ketinggian 1.700 mdpl. Tak mampu melanjutkan perjalanan, pihak keluarga langsung meminta bantuan tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, Polsek Rendang, dan pemandu langsung mendaki untuk menjemput korban. Korban dievakuasi ke pos 1 pendakian dengan ketinggian 1.500 mdpl. Korban langsung digendong dan dievakuasi turun. Untuk mengecek kondisi korban langsung dibawa ke Puskesmas Rendang oleh pihak keluarga. Tim SAR gabungan melaksanakan koordinasi di base camp pemandu di Puro Penghubungan, kemudian melaksanakan pendakian untuk membantu proses evakuasi. Kemudian bertemu di pos 1 di ketinggian 1.500. Kemudian target dievakuasi sampai bawah dalam kondisi sehat. Kemudian target selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga dalam kondisi sehat dan langsung dibawa pulang ke rumahnya. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Petugas Damkar dan Penyelamatan Jakarta Pusat dibuat pusing dengan laporan adanya ponsel milik seorang remaja putri yang tercebur ke anak sungai Ciliwung, Juanda. Petugas harus menceburkan diri ke dalam kali yang pekat untuk mencari ponsel. Seorang petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat bersiap dengan mengikat diri pada tali sebelum turun ke kali anak Ciliwung, Juanda, Sawah Besar. Petugas tersebut harus menyeburkan diri untuk mencari ponsel milik seorang remaja yang tercebur ke dalam kali. Kondisi air kali yang keruh dan dasar kali penuh lumpur membuat petugas harus meraba-raba di lokasi diduga jatuhnya handphone. Tidak membuahkan hasil, petugas kedua diturunkan untuk membantu proses pencarian. Kejadian bermula saat rombongan remaja perempuan hendak pulang menggunakan bus Transjakarta usai berwisata ke Taman Monas. Ketika menuju halte Juanda, pemilik ponsel menyerahkan ponsel ke temannya, tetapi terlepas dan terjatuh ke dalam kali. Setelah setengah jam upaya pencarian, petugas akhirnya berhasil menemukan ponsel di dasar kali, persis di kolong halte bus Transjakarta. Setelah mengucapkan terima kasih kepada petugas, pemilik ponsel bersama teman-temannya kemudian melanjutkan perjalanan pulang. Dari Jakarta, Radiston Sanjaya, iNews melaporkan. Korban meninggal dunia dampak bencana banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah bertambah menjadi 3 jiwa. Satu di antaranya merupakan balita yang main dalam genangan air. Sementara perbaikan tanggul yang jebol terkendala arus sungai yang deras. Tim SAR bersama TNI Polri mengevakuasi jasad korban banjir atas nama Sulastri berusia 60 tahun. Korban tewas karena terjatuh dari lantai 2 rumahnya dan terseret arus banjir pada Minggu dini hari. Hingga kini, korban tewas dampak banjir di Kabupaten Demak menjadi 3 orang. Sebelumnya tim SAR mengevakuasi jasad MR balita berusia 18 bulan. Jasad korban ditemukan di saluran air sekitar 200 meter dari tempatnya semula bermain. Korban terseret arus banjir saat sedang bermain di genangan banjir. Sedangkan korban ketiga seorang remaja berusia 16 tahun yang jasadnya ditemukan di parit. Dan seorang bayi karena memang nggak dilihat oleh orang tuanya sehingga masuk ke parit tidak diketahui oleh keluarga. Dan untuk salah satu warga lagi mancing kena setrum kejut setrum ya, sehingga terlempar ke parit. Sementara perbaikan tanggul Sungai Wulan di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak yang jebol terkendala arus Sungai Wulan yang masih deras. Selain itu, perbaikan tanggul terkendala medan yang ekstrim untuk membawa alat berat dan material menuju titik tanggul jebol. Sampai Minggu siang, kondisi banjir masih tinggi hingga mencapai 2,5 meter. Sebanyak lebih dari 15.000 jiwa harus mengungsi di 24 titik lokasi pengungsian yang tersebar di Kabupaten Demak dan 3 titik di Kabupaten Kudus. Hingga kini jalur Pantura Demak masih lumpuh total belum bisa dilewati. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan.
Tak terima ditegur, seorang petugas RT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan oleh penghuni rumah kontrakan. Korban mengalami luka lebam di bagian wajah dan melaporkan kejadian ini ke Mapolres Metro Bekasi. Seorang petugas rukun tetangga di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan oleh salah seorang penghuni rumah kontrakan saat melakukan pemeriksaan di rumah kontrakan yang diduga tempat penghuni wanita penghibur malam. Pelaku yang diduga seorang preman tidak terima saat ditegur ketua RT setempat. Sebelumnya korban dan pelaku sempat terjadi adu mulut, namun kemudian berujung pemukulan. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka lebam di bagian wajah dan gigi bagian bawah mengalami retak. Korban juga sempat dirawat di rumah sakit. Tanya tentang kitas, cuman mereka itu kadang ngontrak, nggak ngomong masuknya. Kadang kalau kesusahannya kalau sudah di kos, kadang pemilik kosnya itu ngelindungin. Tidak bisa kerjasama dengan RT untuk melaporkan 1 kali 24 jam. Oleh korban, kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Mapolres Metro Bekasi dan berharap pelaku segera ditangkap. 1 kali 24 jam. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Libur panjang akhir pekan Isra Miraj dan Imlek telah berakhir. Meski demikian, arus balik wisatawan ke Jakarta dengan moda transportasi kereta api diprediksi masih terjadi hingga pagi hari ini. Mayoritas penumpang dari Yogyakarta, Semarang, dan juga Surabaya. Puncak arus libur long weekend Isra Miraj dan Imlek di Stasiun Senen Jakarta terjadi pada hari Minggu kemarin. Berdasarkan data dari PT KAI, 14.000 penumpang tiba di Stasiun Pasar Senen pada hari ini. Sementara ribuan lainnya akan tiba pada pagi hari ini. Mayoritas arus balik berasal dari Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Untuk keberangkatan hari ini itu masih banyak, yaitu sekitar total ya, Daob 1 Jakarta 29.609. Tapi lebih banyak lagi adalah kedatangan. Kedatangan total untuk dari Daob lain menuju ke Daob 1 Jakarta dengan jumlah kurang lebih 36.302 pelanggan. Akhir libur long weekend juga terlihat di Stasiun Bandung. Sepanjang hari Minggu, PT KAI Daob 2 Bandung mencatat ada 17.500 wisatawan yang kembali ke Jakarta. Jumlah ini mengalami kenaikan yang cukup banyak dibandingkan pergerakan kenaikan penumpang pada hari biasanya. Tidak hanya ke Jakarta, terjadi pula kenaikan jumlah penumpang ke arah timur seperti Surabaya dan Malang. Untuk Daob 2, total keberangkatan ke jarak jauh 24 perjalanan ke arah timur, Surabaya Gubeng, Malang, Solo Balapan, ke arah barat, Gambir, dan Pasar Senen. Diprediksi arus balik ke Jakarta masih akan terjadi pada Senin pagi. Dari Bandung dan Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kemacetan panjang pasca libur panjang akhir pekan terjadi di Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Akibatnya sebagian pengendara memilih memutar jalur atau menggunakan jasa penyeberangan. Sementara di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, ribuan kendaraan merayap dengan kecepatan 40 hingga 60 km per jam. Kemacetan parah terjadi di Jembatan Suramadu dari arah Bangkalan menuju Surabaya. Petugas makin dibuat repot karena kondisi cuaca tiba-tiba hujan deras disertai angin kencang. Kondisi jalanan yang licin serta kencangnya angin laut bisa membahayakan para pengendara, khususnya para pengendara motor. Sejumlah personil unit Turjawali Satlantas Polres Bangkalan tampak mengatur arus lalu lintas di pintu masuk Jembatan Suramadu di sisi Bangkalan. Akibat kemacetan panjang di atas Jembatan Suramadu tersebut, banyak pengendara roda 4 memilih menyeberang memakai kapal feri, yakni melalui Pelabuhan Kamal Bangkalan menuju Pelabuhan Ujung Tanjung Perak, Surabaya. Di ruas tol Cipularang kilometer 79 arah Bandung menuju Jakarta, ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi mengular berjalan pelan dengan kecepatan 40 hingga 60 km per jam. Kepadatan disebabkan karena peningkatan volume kendaraan warga yang akan kembali ke Jakarta,
Botabek, dan Banten usai menikmati libur panjang Isra Miraj dan akhir pekan. Pasalnya hari Senin ini adalah hari untuk kembali bekerja. Diperkirakan kepadatan kendaraan arus balik ini akan terjadi pada Senin dini hari. Sementara arus dari arah sebaliknya dari Jakarta menuju Bandung terpantau normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki masa tenang di Purbalingga dan Pati, Jawa Tengah sudah melakukan pencopotan seluruh alat peraga kampanye yang dipasang di sudut jalan kota hingga kampung-kampung. Sementara di Sidoarjo melakukan pencopotan alat peraga kampanye pada malam hari lantaran tidak mengganggu aktivitas warga saat berlalu lalang. Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah bersama pengawas TPS dibantu pengawas kecamatan hingga kelurahan mulai menertibkan alat peraga kampanye yang masih terpasang. Petugas juga sempat kesulitan saat mencopot baliho berukuran raksasa. Penertiban alat peraga kampanye dilakukan mengingat sudah memasuki masa tenang, di mana masa tenang merupakan waktu digunakan untuk berpikir dan menimbang untuk menentukan siapa yang akan dipilih dalam masa pencoblosan nanti. Sebelumnya Bawaslu Purbalingga juga mengirimkan surat himbauan kepada para caleg maupun tim ses Capres. Petugas akan terus menertibkan APK yang masih terpasang hingga dinyatakan bersih dari APK selama masa tenang hingga masa pencoblosan. Sementara di Pati, Jawa Tengah memasuki masa tenang, semua praktek kampanye harus dihentikan. Selain itu, di masa tenang ini alat peraga kampanye dan sejenisnya juga harus diturunkan dan dibersihkan. Bawaslu pun menyisir jalan Kota Pati untuk melakukan pengecekan apakah masih ada APK yang belum diturunkan. Dan ternyata masih banyak APK yang bertebaran. Pihak Bawaslu Pati pun kemudian menurunkan APK tersebut, baik berupa spanduk maupun baliho besar. Bawaslu Pati juga akan mengerahkan seluruh personilnya untuk membersihkan APK di 21 kecamatan yang terdiri dari 401 desa dan 5 kelurahan. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seiring dimulainya masa tenang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sidoarjo bersama Bawaslu dan jajaran penegak hukum mulai menertibkan alat peraga kampanye berbagai partai politik yang tersebar di tempat umum. Dalam penertiban APK ini, petugas tidak pandang bulu. Seluruh APK yang masih terpasang baik dari parpol besar maupun kecil, semuanya ditertibkan dan uniknya, petugas menertibkan APK pada malam hari lantaran menghindari aktivitas warga yang lalu lalang dan menghindari warga tertimpa baliho. Kewajiban untuk memasang dan kewajiban untuk menurunkan alat peraga itu adalah kewajibannya partai politik. Tapi sebelum kita laksanakan penertiban hari ini, kita sudah lakukan koordinasi dengan seluruhnya dan partai politik menyatakan tidak sanggup untuk melakukan penertiban, maka kami akan melakukan penertiban. Kita libatkan seluruhnya. Dalam rapat koordinasi tadi ada perwakilan dari Satpol PP, dari kepolisian, dari Kodim, dan dari partai politik, terutama dari Bawaslu. Seluruh alat peraga kampanye yang ditertibkan ini untuk sementara diamankan di kantor Satpol PP Sidoarjo sebelum nantinya akan dimusnahkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo mulai melakukan distribusi logistik pemilu 2024 di daerah terpencil. Proses pendistribusian memakan waktu 9 jam perjalanan dengan dipikul dan berjalan kaki. Penyaluran logistik pemilu tahun 2024 di Kecamatan Pinogu dimulai dari gudang logistik pemilu KPU Bone Bolango di Desa Bulotalangi, Kecamatan Bulango Timur. Dari lokasi tersebut, logistik pemilu diangkut menggunakan mobil truk dengan estimasi waktu 1 jam menuju Desa Podowoma, Kecamatan Suwawawa. Tiba di Desa Podowoma, KPU mulai menurunkan logistik dan melakukan packing kembali untuk mengikat logistik pada bambu yang akan dipikul tenaga jasa angkut yang telah disewa KPU Bone Bolango. Jasa angkut tersebut berjumlah 24 orang sebagai tenaga yang akan melakukan pendistribusian logistik ke daerah terpencil di Kecamatan Pinogu. Untuk logistik yang didistribusikan yaitu berjumlah 7.855 lembar surat terdiri dari
surat suara Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten. Sedangkan untuk kotak suara berjumlah 40 kotak dan logistik lainnya yang akan digunakan di 5 desa di Kecamatan Pinogu. Sementara itu untuk logistik ini tiba di Kecamatan Pinogu dibutuhkan waktu 9 jam, dipikul dengan berjalan kaki menyusuri hutan Taman Bogani, Nani Wartabone. Kijang ini adalah orang yang digunakan jasanya untuk memikul. Titik kumpulnya ada di Desa Poduoma, nanti langsung menuju ke Kecamatan Pinogu. Nanti tiba di Kecamatan Pinogu ini semua logistiknya akan disimpan di Sekretariat PPK. H-1 itu akan didistribusi ke masing-masing TPS. Nanti pada hari hanya baru kemudian dilakukan pergeseran ke masing-masing TPS. Dalam pendistribusian logistik ini, 16 personil Polri dan Polres Bone Bolango dan Polda Gorontalo diturunkan untuk mengawal proses distribusi hingga tiba di lokasi. Dari Gorontalo, Paradila Alim, iNews melaporkan. Pemirsa, beredar film dokumenter 3 pakar hukum tata negara terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 di media sosial. Ketiga pakar tersebut mengurai berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu. Film dokumenter berjudul Dirty Vote ramai menjadi perbincangan setelah viral di media sosial. Film tersebut berisi pernyataan 3 pakar, yaitu Bivitri Susanti, Jainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Mereka mengungkap dugaan kecurangan pemilu, khususnya pemilihan presiden 2024. Di antaranya netralitas aparat dan aparatur negara, kemudian terkait dugaan kampanye terselubung untuk menguntungkan salah satu pasangan calon peserta Pilpres 2024. Menanggapi film tersebut, TKN Prabowo Gibran menuding isi film tersebut sebagai narasi kebencian dan fitnah, serta tuduhan yang tidak berdasar. Film Dirty Vote sengaja diedarkan pada masa tenang untuk mendegradasi. Membahagiakan, tapi saya bilang tidur ya. Jadilah masih tidur. Pesan yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang ada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah. Saya mau terlibat. Meski begitu, TKN Prabowo Gibran belum akan mengambil langkah hukum. Sebab TKN disebut sedang fokus untuk pemungutan suara pada 14 Februari mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Berpengaruh. Dan siapa saja. Menambah semangat para agen, PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance akan memberikan trip ke Jepang dan Swiss bagi agen yang berprestasi di tahun 2024. Apresiasi ini disampaikan saat agensi Kick-Off 2024 cabang Surabaya. PT MNC Asuransi Indonesia MNC Insurance, anak usaha yang dimiliki sepenuhnya PT MNC Capital Indonesia Tbk, menyelenggarakan acara agensi Kick-Off 2024 cabang Surabaya di Tunjungan, Surabaya dengan tema Sinergi for Growth. Acara ini merupakan kick-off program keagenan MNC Insurance untuk tahun 2024 dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis keagenan MNC Insurance. MNC Insurance telah menyediakan insentif berupa trip ke Jepang dan Swiss kepada agen berprestasi di tahun 2024. 2023 alhamdulillah pencapaian itu sangat bagus. Kalau bicara agensi kita bisa tumbuh 30%, itu di atas pertumbuhan market agensi asuransi umum di Indonesia. Jadi kita sangat bersyukur tahun 2023 pencapaian MNC Insurance cukup memuaskan. Agensi Kick-Off ya kami tunggu-tunggu ya, karena kan tiap tahun kami harus tahu supaya programnya apa yang ditawarkan kita, sehingga kita harus bisa menyiasati supaya mencapai target yang diimpikan baik dari kantor ataupun dari kita sendiri. Dalam acara ini, para agen yang berprestasi di tahun 2023 diberikan apresiasi sesuai dengan pencapaiannya dalam mengumpulkan premi per tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong iNews melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena Buletin iNews pagi akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, PT MNC Capital Indonesia Tbk melalui anak usahanya MNC Leasing melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan dealer dari Shandong Heavy Industry Group atau SHIG di Indonesia.
Kerjasama ini untuk mensupport penjualan produk SHIG di Indonesia dari sisi pembiayaan bagi customer. Penandatanganan kerjasama investasi pembiayaan alat berat antara Shandong Heavy Industry Group atau SHIG dengan MNC Leasing dilakukan di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dengan kerjasama ini, MNC Leasing sebagai anak usaha dari PT MNC Capital Indonesia Tbk nantinya akan mensupport penjualan dari produk SHIG di Indonesia dari sisi pembiayaan bagi customer, sehingga mampu meningkatkan kuantitas pembiayaan kepada pelaku industri alat berat maupun truk di Indonesia. Nah, hari ini kami menandatanganin dengan 12 dealer dari Shandong, itu bermacam merek, salah satunya itu Lovol, Howo, Sinotruk, Santuy, dan lain-lain. Jadi ini secara resmi dimulainya MNC Leasing yang dimana ada kepemilikan sahamnya Sinotruk 40% untuk membiayain produk-produk dari Shandong sendiri. Dari kerjasama ini, MNC Leasing juga langsung tancap gas menargetkan kenaikan pembiayaan hingga 40% di tahun 2024. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Thank you.